Itu tentang fadilah silaturahim, tentang keutamaan menyambung tali silaturahim. Jadi silah itu kalau secara bahasa itu artinya, Bapak-bapak sekalian, silah itu artinya adalah maknanya menyambung. Nyambung. Sedangkan rahim itu maknanya adalah yang memiliki hubungan darah. Jadi silaturahim itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, menyambung tali persaudaraan yang ada hubungan dengan saudara. Rahim. Kalau kita menyambung dengan persaudaraan bukan dengan yang hubungan saudara dengan kita, itu di dalam bahasa Arab namanya ziarah, mengunjungi. Ya, itulah maknanya firman Allah, al-ikhwanu ya fiddin, saudara dalam agama. Ya, saudara di dalam agama. Nah, jadi kita ini saudara di dalam agama. Saudara yang menyambungkan kita ini Islam. Ada saudara bukan hanya agama, tapi hubungannya juga dengan darah atau rahim. Ada tali darahnya. Ya. Jadi menyambung tali silaturahim sesama kita, sesama yang memiliki hubungan rahim dengan kita, itu hukumnya wajib. Wajib, Pak, kita sambung. Haram bagi kita memutuskan tali silaturahim. Haram hukumnya. Ya. Maka oleh karenanya kata Nabi SAW, setiap hari Senin dan hari Kamis itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa para hambanya. Dan setiap hari Senin dan Kamis pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat amalan kita ke langit. Ya. Makanya Rasul mengatakan, sesungguhnya aku senang ketika Allah mengangkat amalanku, aku berpuasa. Makanya Rasul itu tidak pernah tinggal puasa Senin Kamisnya. Ya. Kalau kita memang ada yang kuat puasa, ada yang enggak kuat berpuasa. Kalau puasa sunnah ini, ya, kalau membuat kita malas beribadah, bawaannya tidur saja, ya kan, malas bergerak, malas bekerja, maka hukumnya makruh kita berpuasa tadi. Apalagi membuat kita lemas kalau puasa sunnah tadi. Ya, karena ada orang yang puasa bawaannya tidur aja. Aktivitas berkurang, itu lebih baik dia nggak usah berpuasa kalau puasa sunnah. Tapi kalau dia kuat puasa sunnahnya, bapak-bapak sekalian, kuat puasa sunnahnya seperti biasa saja, itu lebih mustahab, dia lebih utama. Nah, jadi kalau bapak puasa lemas, bawaannya tidur aja, kalau puasa sunnah malah nggak banyak aktivitas, ya. Maka hukumnya itu kata para ulama makruh. Ya, makruh berpuasa tadi. Ya, walaupun puasa lemas, tapi jangan sampai aktivitas kita itu berhenti seperti biasanya. Ya, jangan malah menjadi kita seorang yang malas gara-gara puasa. Malas ke masjid, lemas sekali. Itu tak boleh lah.
Jangan sampai demikian. Ya. Jadi kecuali kata Nabi 2 orang yang tidak akan diangkat amalan-amalan kebaikannya, yang tidak akan diterima oleh Allah, amalan-amalan kebaikannya, amalan sholatnya, amalan soleh yang lainnya. Siapa dia? Kata Nabi, yang pertama adalah yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Mutuskan dia tidak bersaudara dengan saudaranya, ya, tengkar sama bapaknya, anak tengkar sama bapaknya, tengkar sama abangnya, tengkar sama paciknya, tengkar sama maciknya. Ya, Allah nggak akan terima amalan itu. Yang kedua, orang yang berbuat syirik kepada Allah. Jadi Allah nggak terima amalannya itu naik ke atas langit tadi. Maka menyambung tali silaturahim itu hukumnya wajib. Memutuskannya berdosa. Dan dosanya bukan dosa kecil, Pak. Mutuskan tali silaturahim itu dosa besar. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qata'ar rahim. Ya, qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi kalau kita putus nggak masuk surga kita. Nah, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dijelaskan an Anas radhiyallahu ta'ala, dari Anas radhiyallahu ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Qala man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi. Barang siapa yang suka Allah Subhanahu wa ta'ala luaskan rezekinya. Jadi kalau bapak-bapak mau dilancarkan rezekinya, kata Nabi, mau diberikan kemudahan rezekinya, wa yunsa'u lahu fi asarihi, ya, maka dan juga pingin umurnya dipanjangkan. Jadi kalau bapak-bapak pingin panjang umur, karena umur itu kan kita nggak tahu sampai batas kapan, ya. Panjang umur di sini maknanya bisa 2. Panjang umur sebenar-benarnya, panjang umur secara majas. Maksudnya mungkin umurnya pendek tapi berkah. Ada juga para ulama mengatakan panjang umur, yang panjang umur betul-betul, dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Jadi barang siapa, kata Nabi, yang suka rezekinya dilancarkan, rezekinya dimudahkan, dan ingin umurnya diberikan barokah, apa kata Nabi? Wal yasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Nah ini Pak, jadi silaturahim itu keutamaannya besar. Yang pertama, membuat kita panjang umur. Yang kedua, umur kita dipermudah, rezeki kita dipermudah. Jadi salah satu sebab Allah bukakan rezeki kita, bapak-bapak sekalian, ya, salah satunya adalah menyambung tali silaturahim. Nah, itu Allah akan mudahkan rezeki kita. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, gimana Pak Ustadz kalau seandainya saudara kita mutuskan, dia mutuskan, saya nggak pernah mutuskan Pak Ustadz, apa kita putuskan juga?
abang saya memutuskan silaturahimnya dengan saya. Apa saya putuskan juga? Ya. Kalau ada saudara kita yang memutuskan hubungan dengan kita, karib kerabat kita, maka jangan sampai kita pun membalas memutuskan juga. Kenapa? Karena kata Nabi, al-wasil laisa bimukaffi. Orang yang menyambung itu, silaturahim itu, orang yang suka menyambung tali silaturahim itu bukan karena dia ingin menyambung silaturahim saudaranya. Artinya kalau dia sambung, saya sambung Pak Ustaz. Kalau dia jual, saya beli. Kalau dia putuskan, saya pun putuskan. Itu bukan orang yang menyambung, kata Nabi. Orang yang menyambung silaturahim itu, kata Nabi, walaupun saudaranya memutuskan, dia tetap menyambungnya. Nah, ini baru namanya orangnya wasil, orang yang menyambung. Kalau kita membalas wajar, karena dia datang ke rumah kita, kita pun datang ke rumah dia. Ya. Orang yang suka menyambung silaturahim itu, walaupun saudara yang memutuskan nggak pernah ke rumahnya, dia tetap menyambung silaturahim tadi. Itulah yang namanya orang yang suka menyambung tali silaturahim. Kalau dia buat jahat Pak Ustaz, dia buat baik, kita buat baik, dia balas dengan kejahatan, kita sambung, dia memutuskan. Apa kata Nabi? Kalau memang benar seperti itu, kata Nabi SAW, apa yang kau lakukan, maka setiap kali kau buat baik, dia buat jahat kepadamu. Setiap kali kau sambung, dia memutuskan. Maka kata Nabi, dia seperti memasukkan bara api ke dalam perutnya. Itu Pak, berat kita. Jangan sampai kita memutuskan, biar orang memutuskan, tapi kita jangan pernah memutuskan tali silaturahim dengan saudara kita. Kalau saudara kita putuskan, silakan, tapi aku tetap sambung. Tapi ini berat lah Pak ya. Namanya manusia berat ya. Berat. Kadang kita nih ego juga ya kan. Ego inilah susah dilawan. Dia nggak pernah datang, apa ya aku datang. Emang hebat kali dia tuh. Gitulah bahasa kita. Berat Pak. Maka kalau kita betul-betul bisa mengalahkan hawa nafsu kita tadi, luar biasa. Bisa menurunkan ego kita. Kita hanya mencari fadilah, keutamaan silaturahim tadi, maka itu luar biasa Bapak-bapak sekalian. Sangat-sangat luar biasa. Makanya jamaah rahimani rahimakumullah, inilah hadis tentang silaturahim.